Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Reza Satria Raditya, guru matematika SMA Negeri 1 Purwokerto. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pada video sebelumnya, yaitu tentang aplikasi turunan bagian nilai maksimum dan minimum. Ini yang banyak muncul di kehidupan sehari-hari, yang tanpa kita sadari ada bagian dari matematika yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan. Oke, ke sini ya. Untuk tadi di sini sudah video sebelumnya. Ini sudah selesai ya. Ini sudah. Tinggal yang nilai maksimum dan minimum fungsi. Oke, di sini ada ilustrasi. Misalkan seorang petani ingin mencari kombinasi tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Nah, itu bagaimana cara. Terus seorang dokter diharapkan dapat memberikan dosis terkecil dari suatu obat agar pasien sembuh. Nah, maka dari itu masalah-masalah seperti ini itu nanti dibuat dulu model matematikanya. Kemudian nanti kita tuangkan dalam bentuk grafik. Nah, kalau grafiknya seperti ini. Nah, ini berarti di sini atas, sini adalah puncak berarti ya. Ini berarti dia titik maksimum. Di sini berarti ini yang titik minimum. Nah, kalau kita menggambar grafik agak lama, maka trik selanjutnya adalah menggunakan aturan turunan kedua. Turunan kedua nilainya positif, maka dia pasti nilainya minimum. Untuk turunan kedua nilainya negatif, ini pasti dia nilai maksimum. Nah, ini ya contoh, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi. Nah, ini fungsinya kalau kita gambarnya seperti ini. Ini dengan GeoGebra. Maka dari gambar ini didapat dia adalah maksimum di 27, minimum ada di 0. Nah, di sini 0. Sekarang kita berapa? Bagaimana cara mencari dengan manual? Ya sudah. Langkah pertama, turunkan. Ini turunkan X-nya menjadi 6x kuadrat plus 6x min 12. Kemudian syaratnya apa sih? Biar bisa maksimum minimum, di sini ada namanya pembuat nol atau syarat stasioner. Syarat stasioner itu ya syarat stasioner f aksen x sama dengan 0 atau y aksennya 0. Makanya ini kita bikin 0 dulu. 0 sama dengan 6x kuadrat plus 6x min 12. Kalau kita bagi 6, x kuadrat plus x min 2. Ya, sederhanakan kalau bisa. Faktorkan x plus 2, x min 1. Berarti di sini ada dua nilai x. X-nya min 2 atau x-nya 1. Nah, di mana dia maksimum atau minimumnya? Ya, uji turunan kedua. Nah, di sini kita bikin uji turunan kedua ya, kita uji. Bikin dulu turunan kedua. Ini turunan pertamanya. Maka kalau bikin turunan kedua, ya turunkan sekali lagi. Ini menjadi 6x kuadrat 12x plus 6. Ini adalah turunan keduanya. Oke, sekarang kalau kita uji f double aksen x, yaitu 12x plus 6. X yang pertama yang didapat dari pembuat nol ini adalah min 2. Masukkan kepada f double aksen x-nya untuk mencari maksimum minimumnya. Maka ini menjadi 12 kali min 2 plus 6. Hasilnya min 24 plus 6. Ketemunya min 12. Nah, dilihat bahwa
Ini min 12. Min 12 kurang dari 0. Maka jelas pada titik X sama dengan min 2, dia adalah titik minimumnya. Titik maksimumnya. Tadi kalau kurang dari 0 berarti dia maksimum. Nah, di sini titik maksimumnya. Terus untuk X sama dengan 1, kita tes. Masukkan, berarti 12 kali 1 plus 6. Ketemunya 18. Nah, 18 lebih dari 0, maka di sini dia adalah titik minimumnya di X sama dengan 1. Nah, lalu ini kan baru titiknya ya. Dia akan maksimum untuk X sama dengan min 2, minimum untuk X sama dengan 1. Nah, kan ditanya nilainya. Berapa nilainya? Maka kita cari, substitusikan X yang tadi didapat ke soal. Kita substitusikan ke soal. Nah, di sini tabrak aja nih. Ini untuk X sama dengan min 2. Maka masukkan ke sini menjadi 2 kali min 2 pangkat 3, 3 kali min 2 kuadrat, min 12 kali min 2 plus 7. Ini min 16 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 7. 36, ini kan 36 kurangi 16. 20 tambah 7, maka ketemunya 27. Nah, ini kan sesuai dengan yang digambar dengan aplikasi. Terus untuk F-nya X-nya 1 ya. Ini sini untuk X sama dengan 1, maka didapat langsung aja ya. 2 terus 3 min 12 plus 7. Sini 2 tambah 3 min 12 tambah 7. Ketemunya adalah 0. Maka kalau disimpulkan, nah sini ya, pas 0 adalah nilai minimum. Seperti itu, jadi di sini maksimum di 27, minimum di 0. Kadang ditanyakan dia titik balik maksimum, titik balik minimum. Nah, ada mungkin soalnya suka nanya lagi titik balik maksimum lah, atau koordinat titik balik maksimum. Ya sudah, tadi dia maksimum di X sama dengan min 2, berarti min 2. Berapa nilainya? 27. Nanti kalau minimum juga caranya sama. Ya, di sini kalau ditanya dia titik balik min, itu dia adalah 1,0 koordinat titik balik. Oke, itu ya. Selanjutnya, contoh berikutnya. Contohnya ini kita dari karton, ada karton mau dibikin kotak tanpa tutup, ditanya volume maksimumnya. Jadi karton ukurannya dia itu adalah 8 meter sama 5 meter, yang tiap pojok-pojokan ini dipotong sebesar X, sepanjang X. Nah, otomatis kalau yang garis biru ini kita tekuk, dia akan menjadi kotak tanpa tutup. Nah, maka dari gambar ini bisa kita tarik informasi panjang alasnya itu dia 8 dikurangin 2X, terus lebarnya dia 5 dikurang 2X, dan tingginya adalah X. Selanjutnya ditanya apa sih? Volume maksimum. Karena tanya volume, maka kita masuk terus volume. Pak X, panjang kali lebar kali tinggi. Dia kan ditanya volume ya, masuk terus volume. Panjangnya 8 min 2X, 5 min 2X, tingginya adalah X. Kalau kita kalikan ini 40, 16, 10, 4. Ini kalikan 40X min 26 kali X, 26X kuadrat plus
4x pangkat 3. Ini adalah volumenya. Katanya agar maksimum, ya sudah, logikanya adalah turunkan volumenya. Stasionernya ada di ini, di volume stasioner, berarti reaction X dia harus 0. Berapa ini turunannya? 40 dikurangin 52 X plus 12 X kuadrat sama dengan 0. Kalau saya bagi 4, 3x kuadrat min 18 plus 10. Ya, kita faktorkan depannya 3 ini sepertiga dikali 30 dijumlah min 18. Berapa angkanya? Ini dibagi berapa ini? Bagi 4 ya. 52 bagi 4 itu 13. Dikali 30 coba 13. Min 10 min 3. Kali dapat, ini coret 3-nya di sini. 3x min 10 sama dengan 0, x-nya 10 bagi 3. Terus yang ini x min 1 sama dengan 0, maka x-nya 1. Nah, kemudian kapan dia maksimum? Di manakah maksimumnya? Kita uji turunan kedua dengan menggunakan uji turunan kedua. Oke, uji turunan kedua. Ini ya, Px-nya tadi adalah X 40x min 26x kuadrat plus 12 plus 4x pangkat 3. Maka kalau kita ini turunan pertamanya tadi 40, ini 52, ini 12x kuadrat. Turunan keduanya ini menjadi 0, 52, ini 24x kuadrat. Tadi didapat nilai x-nya adalah 10/3. Maka kalau kita masukkan uji turunan kedua, ini min 52 ditambah 24 kali 10/3 kuadrat. Min 52, ini 24 dikali 100/9. 24 dibagi 9 bagi 3, di sini 3, sini 8. Ini 800/3. Kalau kita kalikan min 156, ketemunya 644/3. Nilai turunan keduanya ini dia lebih dari 0. Positif, maka di sini dia adalah minimum. Maka jangan dipakai kalau tanya yang maksimum. Oke, maka di sini udah jelas kan? Uji 1 saja ini sudah ketemu minimum. Maka yang kedua X sama dengan 1. Ini pasti maksimum. Oke, kalau ragu ya, kita coba turunan keduanya. Jadi min 50 tambah 24 kali 1 kuadrat.
min 50 tambah 24 min 26. Nah, ini kan kurang dari 0. Maka di sini dia adalah maksimum. Yang ditanya tadi adalah ukuran panjang lebar. Oke, tadi di sini sudah ketemu X-nya 1 ya. Maka kalau kita cari panjang lebarnya, masuk aja ke sini. Ini 8 dikurang 2 ketemu 6. Di sini lebarnya berarti 5 kurang 2 ketemu 3. Terus tingginya adalah 1. Ini adalah ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Itu cara mencarinya. Buat dulu berarti fungsinya kita cari. Kenapa pakai volume? Karena yang ditanya adalah rumus volume. Nanti kalau tanya misalkan rumus luas karton, ya berarti masukkanlah ke rumus luas. Nanti itu yang diturunkan. Yang tanya volume, masukkan ke rumus volume. Nanti volumenya diturunkan dengan syarat jadikan X semua. Nah, berikutnya ya. Oke, tadi sudah. Nah, ini soal dengan bidang ekonomi. Suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya 9.000 ditambah 10.000 X plus X kuadrat rupiah. Jika semua hasil perusahaan tersebut habis terjual dengan harga 5.000 untuk tiap produknya, laba maksimum yang didapat perusahaan tersebut. Oke, dari sini kita ada fungsi biaya produksi. Ini ada biaya penjualan satu produk yang diproduksikan X, maka sini 5.000 dikalikan dengan X. Laba itu apa? Karena di sini ada fungsi biaya sama fungsi biaya produksi sama biaya harga jual. Berarti di sini laba adalah biaya penjualan dikurangin biaya produksi atau harga jual kurangin harga produksi. Berarti di sini 5.000X dikurangin fungsi yang tadi ini ya. Kalau kita buka kurungnya 5.000X min 9.000 dikurangin 1.000X min 10X kuadrat. Taruh depan min 10X kuadrat plus 4.000 min 9.000. Syarat maksimum ya, kalau ditanya labanya, laba maksimum berarti fungsi laba ini kita turunkan. Min 20X plus 4.000 ketemu X-nya 200 tunggal. Ini X-nya tunggal. Kalau tadi sebelum-sebelumnya kan muncul X-nya 2. Ya, karena sudah tunggal dan masih maksimum, kita tidak perlu melakukan uji keturunan kedua, langsung saja. Nanti masukkan ke rumus laba, ditanyakan laba maksimum. Rumus laba tadi adalah min 10X kuadrat plus ini 4.000 X dikurang 9.000. Jadi kalau X-nya 200, maka di sini menjadi min 10 kali 200. Ini min, jadinya 400.000. 40.000 kali 10 min 400 ditambah 40 kali 8 sini kali 2 ya, 800.000 dikurangin 9.000. Jadi sini 400.000 dikurangin ketemunya 391.000. Ini adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut ya. Nah, oke, sampai di sini dulu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.